Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG, perkenalkan nama saya Muhammad Imam Teguh Prayogo. Saya adalah guru fikih di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jombang di Pondok Pesantren Darul Ulum Merjoso. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Madura Batch 3 2025 dengan NIM 25311102391. Perkenankan saya untuk menyajikan dan menampilkan video dalam keperluan uji kinerja yang saya laksanakan perekamannya pada tanggal 9 Oktober 2025 di kelas 10G Madrasah Aliyah Negeri 2 Jombang. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Luar biasa, semangatnya, tepuk tangan buat kalian semua. Sebelum memulai pembelajaran kita, saya ingin mengecek kelengkapan kehadiran dari kalian semua, nggih. Kira-kira siapa yang hari ini tidak hadir? Adinda. 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 Kenapa Adinda? Sakit. Sakit. Kemudian siapa lagi? Afriza. Afriza. Kenapa Afriza ini? Lomba. Lomba. Lomba apa Afriza? Pramuka. Kemudian? Bilkis. Bilkis. Kenapa? Lomba juga. Karena ada teman kita yang sakit dan juga teman kita mengikuti lomba, marilah kita doakan bagi yang sakit agar diberi kesembuhan. Amin. Dan juga yang sedang mengikuti lomba diberikan kemudahan sehingga bisa mendapatkan juara. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah hayya naqra umal furqan. Al-Fatihah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan ilmu yang barokah. Karena ilmu yang terpenting adalah ilmu yang barokah. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa dulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk memupuk jiwa nasionalisme kita agar cinta tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, bangsaku, negeriku yang ku cinta.
merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dipersilakan untuk duduk kembali. Di pelajaran sebelumnya kita telah membahas materi tentang 4 ruang lingkup ilmu fikih. Apa saja itu? Yang pertama, fikih ibadah. Yang kedua, munakaha. Yang ketiga, fikih muamalah. Kemudian fikih jinayah. Oh, kalian pasti penasaran, kenapa kok ada kematian, terus ada keranda di sini. Lah, ini Ustadz mau ngapain ya? Iya, gitu ya? Sesungguhnya kematian akan datang kepada semua orang. Yang mempunyai nyawa pasti akan mati. Kulun nafsin dha'iqatul maut. Segala sesuatu yang bernyawa pasti akan meninggal dunia. Tidak terkecuali saya. Kamu, kalian, kita semuanya nanti sesuatu saat akan mati. Bentuk penghormatan untuk seseorang yang telah meninggal harus merawat jenazahnya dengan baik. Kira-kira kewajiban seorang muslim kepada jenazah yang telah meninggal atau orang yang telah meninggal itu ada berapa? Ada berapa tahapannya? 4. Apa saja itu? Memandikan, selain tahapan-tahapan yang kita lalui itu, merawat jenazah juga memupuk diri kita agar melatih solidaritas dan juga peduli kepada sesama. Fahim tuh? Selanjutnya anak-anak, menyangkut kalian semua. Ya, apabila di desa kalian nanti ada orang yang meninggal dan masyarakat di sekitar itu melihat hanya kalian yang mampu untuk merawat jenazah dengan baik dan benar, sesuai dengan syariat Islam tentunya. Karena mereka melihat kalian alumni madrasah, kalian alumni pondok pesantren. Apa yang kira-kira kalian lakukan? Mau melakukannya, tapi kita lihat materi Ustadz dulu, karena saya belum tahu cara merawat jenazah dengan baik. Oh. Kata Mbak Nur Asabila mau melaksanakannya. Kemudian karena beliau belum mengetahui materinya, maka ingin belajar lebih sungguh-sungguh dan giat agar nanti bisa merawat jenazah dengan baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Itulah fungsi dari belajar merawat jenazah. Agar apa? Agar kita bisa merawat jenazah di masyarakat nanti. Paham tuh? Ada yang bisa menyebutkan hikmah dari merawat jenazah? Ingat mati, ingat mati, ingat saat. Lagunya siapa itu? Lagunya Wali Band. Ya benar, mengingat mati salah satunya nggih. Ada yang mengatur hikmah yang lain? Menjunjung rasa solidaritas. Menjunjung rasa solidaritas, peduli sesama gitu. Nggih. Karena tidak mungkin kan jenazah itu mandi sendiri, jalan sendiri ke makam, nggih ya. Jadi kita sebagai orang yang hidup harus mempunyai solidaritas untuk merawat jenazah tersebut. Tepuk tangan buat teman kalian. Ini adalah tujuan pembelajaran kita anak-anak. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan hukum dan dasar syar'i pemulasaran jenazah. Karena segala ibadah dalam Islam itu didasari oleh dalil. Apa? Dalil. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan tata cara memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan jenazah.
Jadi nanti di materi ini kita akan belajar bersama-sama. Bagaimana sih memandikan itu? Apakah hanya jebar-jebur, jebar-jebur? Wah, tidak. Tentu ada tata cara sesuai syariat. Dari memandikan sampai menguburkan. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat poster tata cara pemulasaran jenazah. Gitu nggih? Jadi di sini nanti kita akan membuat suatu produk poster yang sesuai dengan bab pemulasaran jenazah. Mulai dari memandikan sampai menguburkan. Paham tuh? Agar pembelajaran kita lebih menyenangkan lagi, Ustadz itu lihat konten tepuk. Tepuk apa kira-kira? Belum waktunya. Kalau tepuk sakinah itu kan ya dibuat yang mau nikah nggih. Tapi Ustadz mencoba untuk membuat tepuk jenazah. Setelah ini akan Ustadz putarkan, dilihat, diperhatikan liriknya bagaimana, gerakannya bagaimana. Merawat jenazah, merawat jenazah, merawat jenazah. Tahapannya, tahapannya, tahapannya. Memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan, itu semua fardu kifayah. Ayo semua gerak yuk. Ditirukan, teksnya ada di sini ya. Merawat jenazah, merawat jenazah, merawat jenazah. Tahapannya, tahapannya, tahapannya. Memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan, itu semua fardu kifayah. Boleh untuk duduk kembali. Kemudian setelah ini akan ada video. Silakan disaksikan dan dicermati, karena nanti akan berkaitan dengan kegiatan selanjutnya, yaitu membuat proyek berbentuk poster. Jadi silakan diamati dengan baik agar nanti membuat posternya tidak terlalu memikirkan hal-hal yang membuat kalian susah atau kesusahan dalam membuat poster. Sebagai berikut. Satu adalah dengan meratakan air ke dengan baik dan benar, maka mayat bisa dikatakan terlanjur. Siapkan tempat untuk memandikan jenazah. Setelah kita melihat video tentang tata cara merawat jenazah, ada beberapa hal yang ingin Ustadz tanyakan berkaitan dengan kafan. Pada umumnya kain kafan berwarna putih. Apakah boleh mengkafani seseorang itu selain dengan kain putih? Boleh. Tapi makro. Tepuk tangan buat teman kita. Tangan sakti apa? Tangan sakti. Jadi tangan Ustadz nanti itu akan bisa bunyi sendiri. Jadi setelah ini Ustadz akan membagi kalian menjadi 4 kelompok nggih. Dan inilah nama-nama kelompoknya, silakan diperhatikan kalian berada di kelompok mana nggih. Di pertemuan sebelumnya Ustadz memberikan tugas kepada kalian untuk membawa laptop. Benar? Benar. Karena apa? Karena hari ini akan membuat poster tentang merawat jenazah. Apa saja Ustadz yang ada dalam poster itu? Yang pertama, isi poster. Poster harus memuat tahapan pemulasaran jenazah, urutan dalam memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan, dan nilai-nilai Islam yang terkandung. Jadi harus ada tahapan-tahapannya. Aslian, poster harus merupakan hasil karya sendiri atau kelompok, bukan hasil salinan internet. Ndak boleh copy, paste, download.
Engko di-download, hanya diberi nama kelompok 1. Wah, tidak boleh. Terus media aplikasinya pakai apa, Pak? Pakai Canva. Kelompok 1 bertugas untuk membuat poster memandikan jenazah. Kelompok 2 bertugas untuk membuat poster mengkafani jenazah. Kelompok 3 mensolatkan jenazah, yang terakhir menguburkan. Gitu. Sekarang silakan dikeluarkan laptopnya untuk mengerjakan proyek ini, yaitu membuat poster. Silakan. Nah, di situ ada elemen, ada tanda kotak-kotak itu, diklik, di situ ada elemen, dipilih sesuai dengan keyword. Apa itu keyword? Pencarian. Benar, kata-kata kunci untuk pencari ya. Seumpamanya jenengan ini kelompoknya bertugas untuk mensolatkan jenazah. Dicari aja tuh orang sholat, animasi sholat. Nanti akan muncul itu orang sholat banyak, dipilih sesuai kebutuhan. Itu ya. Jangan bisa dirancang di kertas seperti itu. Ketika sudah dirancang di kertas seperti ini, nanti ketika dituangkan dalam bentuk poster digital, itu akan lebih mudah. Itu ya. Untuk melengkapi poster yang ada. Mungkin orang pengen, wah visualnya sudah bagus nih posternya, tapi saya ingin melihat video. Ternyata di poster itu ada tertera tuh, scan untuk melihat video. Nah, akhirnya orang itu tinggal scan saja untuk menuju ke video. Silakan seperti itu, lebih menarik lagi, gitu ya. Boleh aja Ndek. Itu gak apa-apa kan? Dari pemantauan Ustadz ini di grup Canva kelas, tugas kalian sudah banyak yang selesai nggih? Alhamdulillah. Setelah ini akan ada presentasi tiap kelompok. Kemudian Ustadz akan melakukan spin wheel. Kita spin kelompok mana yang mendapatkan giliran untuk presentasi terlebih dahulu. Bisa kita mulai spinnya? Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan kelompok 4 nomor 1. Kelompok 3, tepuk tangan buat kelompok 3. Baik, kelompok 4 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan dari poster yang telah kita buat tadi, yaitu tata cara menguburkan jenazah. Tata cara yang pertama yaitu kita dengan menggali liang lahat. Kita menggali liang lahat harus yang dalam dan aman untuk menjaga jenazah dan mencegah bau jenazah. Yang keempat, mendoakan jenazah. Mendoakan jenazah agar mendapatkan ampunan dan dosa dan diterima semua amalnya. Ada yang ingin ditanyakan? Kedalaman kuburannya berapa meter galinya? Baik, untuk kedalaman liang lahat sekitar 3,50 sampai 4,50, yaitu sekitar 1,6 meter sampai 2,1 meter. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Baik, sekian dari presentasi dari kelompok 4. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih tepuk salut untuk kelompok 4. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Tepuk tangan untuk semua. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tata cara dan doa sholat jenazah.
Jadi sholat jenazah itu beda dari sholat lainnya. Kalau sholat lainnya kan pakai rukuk dan sujud. Sedangkan di sholat jenazah itu nggak pakai rukuk dan sujud. Hanya takbir dan kedua tangan dilipat di bawah perut. Kemudian dilanjut dengan takbir pertama yaitu membaca surat Al-Fatihah. Ada yang ditanyakan? Salat jenazah untuk perempuan, posisi imam di mana? Sholat jenazah untuk perempuan itu posisi imam di perut. Oke, sudah terjawab? Ya, tepuk tangan buat teman kita. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ada yang bertanya lagi nggak? Tidak, saya ingin bertanya, itu barcode buat apa ya? Kemana itu nanti? Boleh Ustadz scan? Boleh. Coba ya. Barcode. Oh, langsung ke video tata cara mengkafani jenazah. Tepuk tangan buat teman kita. Jadi link yang ditautkan adalah link yang langsung mengarah ke video tutorial. Gitu. Yuk kita berikan tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Sebelum mempresentasikan tata cara jenazah, apa sih memandikan jenazah itu? Memandikan jenazah adalah membersihkan dan mensucikan tubuh mayat dari najis yang melekat pada mayat. Yang terakhir, menabur wewangian seperti kapur barus. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan yang ingin bertanya. Apa gunanya kapur barus dalam pemandian jenazah? Kan kapur barus itu ada pengawetan itu. Nah, bisa mengawetkan mayat selama masih belum dikuburkan. Sudah cukup? Jadi kapur barus itu selain fungsinya seperti itu yang disebutkan, juga berfungsi sebagai mewangikan jenazah. Paham tum? Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk salut dulu dong. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Silakan kembali ke tempat. Alhamdulillah kegiatan presentasi telah kita lalui dengan penuh semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan ini adalah karya dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sangat luar biasa sekali. Di sini ada komponen-komponen yang menarik, yang mana bisa menumbuhkan orang ingin melihat pos tersebut sehingga belajar tentang merawat jenazah. Dan di sini juga dilengkapi barcode-barcode yang sangat luar biasa, yang mana kita langsung bisa, ada yang saya scan tadi itu langsung ke video, kemudian saya scan langsung ke dalil maupun artikel. Luar biasa sekali. Namun mungkin ada beberapa feedback dari saya ya, atau masukan. Kalau poster itu diusahakan menggunakan font-font yang mudah terlihat dan terbaca. Ini sudah bagus, terlihat dan terbaca besar-besar. Nah, ini tulisan Arabnya kecil-kecil. Boleh nanti diperbesar agar memudahkan seseorang untuk membaca. Kemudian berikan sentuhan-sentuhan warna yang menarik. Ini sudah ada highlightnya, warnanya sudah ada highlight. Ini polosan, mungkin nanti bisa diberi background agar lebih menarik. Berikan elemen-elemen yang sesuai. Kalau saya lihat ini sudah sesuai semua, secara materi semuanya sudah baik, semuanya sudah oke, sesuai dengan syariat agama Islam. Tepuk tangan untuk kita semua. Saatnya memberikan penilaian untuk poster-poster ini. Yang saya nilai bukan hanya posternya, tapi keaktifannya, kemudian komunikasi antar kelompoknya, di kelompok itu bagaimana komunikasinya dan kolaborasinya bagaimana. Ustadz izin sebentar untuk mengambil reward ya.
Saya tahu ini yang membuat kalian semangat kan? Untuk juara 4 dan 3 deng, 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 adalah kelompok 1 dan 4. Tepuk tangan. Silakan. Ye, tepuk tangan. Peringkat 2 diraih oleh kelompok 3. Wih. Tepuk tangan. Juara 1 kelompok 2. Wah, ayo silakan maju dari kelompok. 1 orang untuk mewakilkan. Terima kasih. Saatnya kita melakukan sebuah evaluasi untuk mengerjakan soal yang Ustadz bagikan. Baik, apakah sudah selesai semuanya? Alhamdulillah. Boleh untuk mengumpulkan ke Ustadz sekarang. Dari pembelajaran kita di materi perawatan jenazah ini, mungkin ada salah satu kalian yang ingin merefleksikan tentang pembelajaran ini. Baik teman-teman, kita hari ini bisa belajar bagaimana cara memandikan jenazah, mengkafani, menyolati, dan menguburkan jenazah. Dengan kita belajar ini, kita dapat pelajaran yang kita dapat hari ini sangat berpengaruh dalam kehidupan kita di masyarakat nanti. Dan semoga kita dapat menyalurkan ilmu ini ke orang-orang terdekat juga, kepada orang lain juga, agar lebih bermanfaat ke depannya. Tepuk tangan buat teman kita. Jadi tata cara perawatan jenazah saat ini maupun nanti bukan hanya hal yang hanya dipelajari. Namun pembelajaran di materi merawat jenazah ini adalah suatu materi yang nanti kita di masyarakat akan digunakan, akan dipraktekkan. Jadi bukan hanya dipelajari. Jadi tetap semangat untuk belajar, apalagi urusan agama. Fahim tum? Karena apa? Ingin masuk surga harus pakai ilmu. Ingin punya dunia harus pakai ilmu. Ingin punya kedua-duanya harus pakai ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Maka dari itu kita harus tetap semangat untuk belajar agar hidup kita mulia di dunia dan mulia di akhirat. Dengan demikian pembelajaran kita telah selesai dan semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Amin. Bagi diri kita, bagi agama, bangsa, dan negara. Marilah kita akhiri dengan bersama membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan.